Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad Indonesia untuk mengambil langkah nyata dalam menjaga perdamaian di Gaza, Palestina maupun wilayah lainnya. Hal tersebut dinyatakan dalam pidato pada Forum Sidang Majelis Umum PBB yang saat ini tengah berlangsung. Dan berikut cuplikan pidato dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad Indonesia untuk mengambil langkah nyata dalam menjaga perdamaian di Gaza, Palestina maupun wilayah lainnya. Hal tersebut dinyatakan dalam pidato pada Forum Sidang Majelis Umum PBB yang saat ini tengah berlangsung. Kami akan ajak Anda mengikuti laporan langsung dari Yanri Subekti dari markas PBB New York, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta, Yanri. Bagaimana situasi dan juga kondisi di markas PBB saat ini? Iya, rekan-rekan tadi bergeser dari First Avenue ke Second Avenue untuk menunjukkan bagaimana ketatnya penjagaan seperti yang Anda saksikan. Di belakang saya ini ada sejumlah pengamanan dari NYPD maupun US Secret Service dan juga Homeland Security Police, di mana mereka adalah polisi-polisi federal yang juga dilibatkan dalam pengamanan PBB ini. Dan di belakang saya ini adalah tepat gedung PBB sekitar 200 meter. Dan untuk masuk ke wilayah tersebut diharuskan melalui checkpoint seperti yang Anda saksikan. Hanya mereka yang memegang ID khusus, ID PBB ini yang boleh masuk ke akses dari Second Avenue atau 2 Avenue ke First Avenue, 1 Avenue di belakang. Dan juga dari Jalan 48 Street yang berada satu blok dari saya ini di First Avenue ini disterilkan. Dan seperti yang Anda saksikan, jalan selebar 20 meter ini dibagi beberapa bagian. Seperti yang Anda saksikan, ada kerucut oranye ini untuk pembatas, di mana nantinya yang jalur sebelah kiri adalah untuk emergensi ataupun dikhususkan bagi tamu undangan, sehingga diharapkan nanti dengan pembagian seperti ini tidak terlalu mengganggu kelancaran lalu lintas. Sedangkan yang berada di sebelah kanan ini adalah jalur yang tetap bisa digunakan secara umum,
Namun apabila ada tamu rombongan delegasi yang melintas, mereka akan diberhentikan dan terlebih juga akan diprioritaskan delegasi undangan yang tentunya minimum ini yang saya amati lebih dari 4 kendaraan dengan dikawal beberapa mobil polisi dan juga seperti yang Anda saksikan juga ini dipagari pagar pembatas bagi pejalan kaki sehingga mereka tidak bisa leluasa menyeberang di seberang ataupun menuju ke arah yang disterilkan. Dan demikian juga seperti yang mungkin bisa Anda dengarkan, sejumlah ataupun terkadang helikopter melintas dan juga beberapa drone juga dilibatkan untuk membantu pengamanan. Dan seperti yang disampaikan oleh Wali Kota New York City maupun Kepala Kepolisian NYPD, ini meskipun tidak ada ancaman signifikan atau ancaman yang nyata untuk jalan Majelis Umum PBB ke-80, namun pengamanan ditingkatkan, penjagaan ditingkatkan. Terlebih beberapa waktu yang lalu Amerika Serikat terjadi beberapa insiden penembakan terhadap petinggi-petinggi ataupun tokoh-tokoh politik, dan tentunya hal ini mereka tidak ingin terjadi di saat jalannya sidang Majelis Umum PBB. Seperti diketahui ratusan dari kepala negara, beberapa antaranya merupakan orang-orang yang paling penting berperan dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan ataupun bisa mempengaruhi bagaimana konflik global yang saat ini terjadi, sehingga bisa dikatakan banyak sekali pemimpin-pemimpin negara yang perlu sekali dijaga. Terlebih hari ini Presiden Amerika Serikat Trump menyampaikan pidatonya, dan ini adalah merupakan pengamanan terketat yang akan dilakukan oleh pihak pengamanan gabungan yang dilibatkan untuk mengamankan jalannya sidang Majelis Umum PBB yang akan berlangsung hingga Senin depan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Yanri Subekti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.